Tecak Caiman, Ya, itu Tecak Thailand. Caiman, ya betul. Itu sampai gue itu nganter Tecak Caiman itu ke Taman Puring sih. Ngapain nyari sepatu? Dia nyari sepatu di situ. Lah. Dia karena tablet itu cukup terkenal kan di luar kan, dan si Tecak itu diantar, kita nganterin ke Taman Puring. Dia nyari sepatu. Di era itu aja udah Taman Puring udah terkenal. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan rekan-rekannya. Oke, kali ini balik lagi bersama Estu Ernesto. Yes. Estu, kali ini kita akan bahas kembali tentang sepak bola nasional, tapi ini akan lebih ke ASEAN sih ya, kita akan bahas ya. Lebih fokus ke sana ya. Karena mimpi gue itu ASEAN itu kayak Uni Eropa sepak bolanya gitu ini. Karena gue punya sedikit pengalaman waktu masih zaman mahasiswa dan gue magang di salah satu tabloid terbesar di negara ini gitu yang udah nggak ada. Gue itu liputan LG Cup 2003. Oh, LG Cup, LG Cup 2003 yang juaranya tim tamu dari India, East Bengal. Finalnya lawan BC Tursasana. Itu Baichung Bhutia tuh masih ada tuh. Baichung Bhutia. Iya, lagi jago-jagonya tuh. Siapa namanya? Tecak Caiman. Ya, Tecak Caiman, ya betul. Itu sampai gue itu nganter Tecak Caiman itu ke Taman Puring sih. Ngapain nyari sepatu? Dia nyari sepatu di situ. Lah. Dia karena tablet itu cukup terkenal kan di luar kan, dan si Tecak itu diantar, kita nganterin ke Taman Puring. Dia nyari sepatu. Di era itu aja udah Taman Puring udah terkenal banyak KW-nya. Ya. Tapi dia tahu kalau itu bareng KW. Tahu, karena murah kan. Jadi gue itu sejak itu gue berpikir bahwa Asia Tenggara ini bisa kok lama-lama tanpa Australia tentunya ya, karena Australia universe yang berbeda di AFF gitu loh. Dan menurut saya Indonesia, bahkan kalau bisa dikatakan Indonesia, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia itu kan hampir satu rumpun kan secara sepak bola kan karakternya kan gitu. Menurut saya sini akan menarik gitu loh di Asia Tenggara sendiri gitu, karena kita tahu sekarang Kamboja, even itu Timor Leste, Brunei, mereka juga udah mulai kompetisinya sudah mulai cukup rutin gitu, dan yang menarik adalah Brunei sendiri bahkan ini sebelum ngobrol lebih jauh soal 5 liga terbesar di Asia Tenggara, di ASEAN itu Brunei sendiri ketika datangan Paul Munster pertama kali 2020 itu yang dilakukan Paul Munster adalah dia menginginkan klub-klub di sana punya lapangan latihan. Ya. Itu yang stadion hanya 4 ya untuk tanding, tapi klub itu dia diharapkan punya lapangan latihan, dan itu menurut saya sesuatu yang bagus. Dan sekarang ini ketua PSSI-nya sana Brunei itu mantan pemain bola dan saudara jauh raja Sultan gitu. Jadi menurut saya ini akan bagus juga gitu, walaupun memang ya masih jauh lah ngejar timnas Indonesia gitu. Iya, semoga aja masih jauh soalnya kan ini kan masih dikit ya. Iya. Mungkin nanti akan ada impor pemain dari Indonesia, kita juga nggak tahu nih nanti ke depannya kan bisa jadi gitu loh. Ya namanya juga globalisasi di sepak bola. Yes. Oke, kita sekarang langsung masuk ke soal peringkat kompetisi kita yang berada di posisi ke-27 secara di Asia ya. Di Asia, dan ini berefek kepada jatah kita di kompetisi antar klub Asia. Kita tahu pada musim depan itu sudah mulai ada ACL Elite, terus ACL Elite 2, kemudian AFC Challenge Cup. AFC Challenge League. Challenge League ya, Challenge League. Kalau Challenge Cup yang ini ya lagi jalan. Tapi Challenge League ini jadi kalau diibaratkan dikastainnya, ini jadi AFC Elite itu sebenarnya Liga Champions yang cuma diisi 12 tim. 12 negara. Sorry, 12 negara ya. 12 negara. 12 asosiasi. Ya? 12 asosiasi yang memang koefisiennya tinggi. Koefisiennya tinggi, dan Asia Tenggara cuma ada Malaysia, Thailand dan Malaysia. Betul, Thailand dan Malaysia. Sudah tidak ada lagi Filipina, dan Vietnam udah keluar. Iya, itu ibaratnya udah nggak di Liga Champions lagi ya. Terus di AFC Elite 2, bukan AFC League 2. ACL 2. ACL 2 ya. Tanpa elit. Oh iya ACL 2. ACL 2 namanya. Benar. ACL Elite sama ACL 2 ya. ACL 2. Iya benar. ACL 2 ini semacam Liga Eropa. Iya. Dan yang ketiga itu kayak apa ya? Kalau sekarang apa ya di Eropa? Conference League. Conference League yang ketiga Challenge itu, dan tragisnya tragisnya Indonesia itu di 2 terbawah nih di ACL 2. ACL 2 dan Challenge ini dua-duanya tim kita playoff, man. Iya, untuk musim depan tuh dapat jatahnya playoff gitu, harus lewat jalur playoff. Jadi
nggak mudah juga karena kita ada di posisi 27. Kalau kita di posisi 26 kayak kemarin mungkin masih ada dapat jatah satu lagi yang langsung. Kayak Langsung di misalnya kemarin ACL 2. Iya, ACL 2 di kalau sekarang tuh di Piala AFC, di AFC Cup betul, ya, kayak Bali kemarin betul, atau PSM Makassar ya. Jadi itu perumpamaannya seperti itulah gitu. Jadi memang ya karena situasi kompetisi kita koefisiennya masih rendah membuat jatah kita di kompetisi antar klub Asia masih dikit banget ya. Tapi sebenarnya juga pengaruh dari tim-tim Asia Tenggara di Liga Champions Asia musim ini. Karena semua tim di Liga Champions Asia musim ini di musim lalu JDT sempat naik ke fase gugur ya. Tim Thailand fase gugur. Tapi musim ini 6 tim ya, ada JDT, ada Duo Thailand, ada 5 tim ya. Ada Hanoi, ada Filipina kayak Iloilo. Ada 5 tim ini 5-5-nya gagal ke fase babak gugur di Liga Champions Asia musim ini 2023-2024. Jadi ini juga mempengaruhi koefisien juga akhirnya gitu. Dan ini efeknya ke kita karena Indonesia sebenarnya musim lalu masih ada playoff Liga Champions kan sebenarnya. Jadi ya Asia Tenggara mengalami agak-agak kemunduran secara klub sebenarnya. Walaupun kemarin di Piala Asia timnas 2 tim lolos fase gugur ya. Jadi tapi kan ini nggak ngaruh, ini kompetisi 2 hal yang berbeda. Iya gitu. betul. Dan ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti ketika sudah ada format baru ini, persaingan kita bisa lebih bersaing lah, terutama untuk tim-tim ASEAN ya. Kita berharap tim-tim Indonesia bisa lebih bersaing karena ya kita tahu lah sekarang lo jago banget di negara sendiri. Ini ngomongin Indonesia ya. Tapi di kompetisi antar klub Asia-nya ancur-ancuran. Jadi bahan bulan-bulan klub lain gitu. Di era 2000-an atau era ya 10 tahun terakhir lah ya. Persipura aja yang mampu sampai semifinal. Selain itu tidak ada yang mampu. Padahal kita di tahun 80-an kita itu pernah waktu itu namanya tertingginya Asian Club Championship. Kita itu pernah 4 besar itu 2 kali, yaitu Kramayuda pernah peringkat ketiga, 2 itu tahun kalau nggak salah 90, terus 93 atau 92 itu Pelita Jaya peringkat keempat. Artinya kita sebenarnya udah di tataran elit itu gitu loh. Tetapi ada lagi musibah kemarin 2015-2016 kita kena ban itu juga menurunkan koefisien kita. Karena sebelumnya ketika era Indonesia Super League kita tuh sering sebenarnya di fase grup. Ada Arema, ada ini City ngomongin FC, Liga Champions Asia ya. Liga Champions Asia dan Persik Kediri juga. Persik Kediri yang mengalahkan City FC kan waktu itu. Dan menurut saya ini harus jadi PR gitu loh. Jadi klub juga harus meningkatkan standar mereka gitu. Jangan aja ada polemik gaji nggak terus berputar nggak bayar gitu loh. Jadi ini standar tim ini klub ini harus ada kan, dan AFC kan udah punya standar bahwa ada namanya club licensing ya. Jadi ada 5 faktor yang harus dipenuhi, dan menurut saya ini juga harus dipenuhi. Jadi tidak hanya sekedar punya uang untuk tim utama, tapi juga supporting segala macam itu harus jelas gitu. Pasti. Dan yang terbaik itu kalau di format baru ya, kalau seingat gue tuh PSM Makassar aja yang sampai ke final zona ASEAN waktu itu. Tapi sayangnya kalah ya di partai final itu. Dan di musim ini juga di Piala AFC atau second tier-nya kompetisi antar klub Asia itu Asia Tenggara gagal ke final. Iya ya, Australia semua karena nih ya. Australia masuk nih. Jadi finalnya MacArthur sama Central Coast ini. Iya benar. Kemarin Phnom Penh Crown kalah sama ke Central Coast, lalu klubnya Sabah kalah sama MacArthur gitu. Karena cuma 1 leg aja ya di semifinal. Dan masuknya Australia memang agak sedikit mengubah peta kekuatan Asia Tenggara, tapi ya harusnya bisa lebih kompetitif ya. Karena Australia ini sekarang juga setahu gua lagi mengalami kemunduran kompetisinya. Sepakat. Bahkan kalau kita lihat secara timnas saja, biasanya Australia itu ada pemain Premier League ya. Kemarin waktu Piala Asia nggak ada. Dan ini sebenarnya dengan kondisi negara lain sedang tidak bagus, kita harusnya bisa memanfaatkan itu gitu. Gitu sih. Oke, sekarang kita coba ngobrol dikit-dikit ke kompetisi negara tetangga nih, Singapura. Singapura ada perubahan jumlah tim. Betul. Kompetisi kasta teratas tuh gimana? Mungkin lebih tahu infonya. Jadi Singapura itu sebenarnya dari beberapa, taruhlah 10 tahun terakhir itu hanya 9 tim. 1 tim itu development, yaitu Young Lion. Betul. Young Lion. Terus ada Brunei DPMM. Ada Brunei DPMM sama Albirex Niigata. Iya. Tapi mulai 2024
Albirek Niigata itu sudah menjadi tim lokal. Oke. Jadi sebagian besar pemain, kalau kemarin kan pemainnya Jepang semua tuh. Jadi mereka sekarang berbalik. Jepang hanya, kalau nggak salah penerapan pemain asing di sana hanya 6 gitu. 6 itu 5+1. Plusnya itu adalah pemain asing Asia Tenggara termasuk pemain under 21. Oke. Jadi pemain asing muda gitu. Nah, itu ada, dan nanti akan ada juga, ada pemain Indonesia yang main di sana tapi nggak boleh di dulu gitu. saya nyimpan info itu gitu. Dan yang pasti setelah kemarin di bulan Desember mereka itu membuka pendaftaran mencari satu tim. Nah, walaupun FAS sama S-League belum atau Singapore Premier League baru mengumumkan, tapi klub ini sudah mengumumkan. Namanya Tengah FC. Nah, itu tim terbaru dari Liga Singapura, walaupun memang belum di-announce secara resmi, tapi mereka sudah menyatakan mereka sudah lolos verifikasi untuk ikut Singapore Premier League itu ya. Singapore Premier League. Kemarin saya usulkan kan ke Bang Yuke kan, Liga Top Score bikin aja ikut sana gitu. Tapi gampang ya berarti ya untuk ngikut ke sana ya, atau gimana, susah nggak untuk ngikut kompetisi di sana? Karena sempat ada wacana juga udah pindah aja ke Singapura kalau misalnya emang kagak diinin, atau pindah ke mana kayak ke liga mana. Waktu itu ada sempat ada konflik kan, kompetisi kan di vakumin tuh. Sebenarnya waktu itu kan Pelita Jaya yang mau ke Pelita Jaya. Tapi Pelita Jaya yang eranya Jajang, yang juara U21. Iya, juara U21. Mau dikirim ke sana sebenarnya. Itu nggak cuma gosip. Itu sudah ada formulir lah istilahnya seperti itu. Tapi nggak jadi waktu itu. Tapi terus ada lagi tim U20 kita yang kalau nggak salah Bantul ya. Yang ke Bantul itu juga punya wacana seperti itu. Karena memang di Liga Singapura sendiri beberapa kali kan ada Sporting African, Etoile, terus klub dari Cina itu ada 2 atau 3 yang pernah kompetisi di sana. Jadi hal yang biasa mereka itu tim luar negeri ikut gitu biasa karena memang istilahnya negaranya nggak gede gitu, jadi klubnya nggak banyak gitu. Menambah kompetitif di kompetisinya mereka ya. Walaupun kalau misalnya tim-tim itu jadi juara nggak bisa loh ke kompetisi antar klub Asia. Seperti Albirek Niigata dalam beberapa musim terakhir itu nggak bisa loh ke kompetisi. Albirek itu sempat hat-trick juara di SPL, di S-League. Dan juga DPMM Brunei itu sempat juara, tapi ya tim peringkat kedua. Tapi yang menarik di SPL Liga Premier League ini, Singapore Premier League ini adalah LCS, Lion City Sailor. Oh iya. Yang kemarin megah-megahan. Jor-joran. Musim ini itu bikin kebijakan yang sedikit mengejutkan. Mereka itu pasang di LinkedIn segala macam, nyari pemain yang harganya cuma 4.000 sampai 5.000 dolar Singapura bayarannya gitu. Jadi sekitar 60-an juta lah gitu. Jadi mereka tampaknya mengalami mungkin ini 60 juta bukan sebulan loh ya. 60 juta semusim loh. Berarti lo hitung dah. Bisa 6 juta atau 5 jutaan sebulan. Gitu. Jadi ini cukup agak ironi karena tim ini sebenarnya sempat banyak pemain-pemain bagus ya dari Korea, dari Eropa. Tapi memang balik lagi, sepak bola harus sustain dengan hitungan yang cermat gitu. Dan ini menurut saya daripada bendol belakang. Tapi gitu. UMR sana sebulan 6 juta nggak nyampe kayaknya ya. Kalau nggak salah flat murah di sana itu 9 juta itu udah jarang. Anjir, itu flat loh. Iya, flat. Flat itu apartemen tuh. Bukan flat ya, kamar, sorry. Kamar. Iya, jadi kamar loh. Kayak kos-kosan lah. Kos-kosan. Gitu. 9 juta loh. Itu aja nggak nutup. Berarti nomboknya kok gokil dong. Tapi nggak dikasih fasilitas itu sama klub ya? Ya, gue belum tahu lah. Mungkin ada kebijakan yang lain di klub, kali setiap klub berbeda. Tapi yang pasti SPL sendiri, Singapura sendiri sekarang lagi getol untuk bikin kelompok usia muda. Namanya SJL, Singapore Youth League. Itu ada 6 layer. Betul. Dari mulai U8 sampai U17, dan itu didukung oleh Sport Singapura. Sport Singapura itu badan otonom olahraga Singapura di bawah kementerian mereka. Dan itu digabung dengan National Sport Game. Itu udah eksis dari 1959 yang banyak melahirkan atlet-atlet seperti renang segala macam, dan ini coba dilakukan dengan tema namanya Unleash Roar. Nah, ini dari Singapura ini mereka sadar diri bahwa setelah mereka juara Piala AFF 2012, mereka tidak pernah lolos Piala Asia dari 1984. Terakhir mereka semifinal 2020 waktu pandemi. Mereka sadar diri bahwa
bukan kualitas ya, kuantitas pemain bola itu nggak ada. SDM-nya berkurang karena orang Singapura kabarnya itu lebih suka anaknya sekolah daripada olahraga gitu. Karena mereka bangga ketika anak umur 25 tahun jadi CEO gitu. Beda dengan dulu zaman Noh Alamsyah lah, Indra Sahdan Daud lah, itu beda. Walaupun dulu mereka naturalisasi tapi lokalnya juga bagus gitu. Dan ini coba dihidupkan kembali oleh sepak bola Singapura. Iya, makanya banyak pemain Singapura tuh pergi ke luar negeri itu. Ya. Dan mungkin harganya lebih bersaing sih. Iya, lebih bersaing. Jadi bisa dibilang lebih murah daripada pemain lokal. Nah, makanya kalau buat pemain lokal Indonesia yang mau uji peruntungan di sana ya, kalau belum dapat klub ya, terutama mungkin mau menaikkan level kompetitif kayak pemain-pemain dari Liga 3 atau Liga 2. Betul. Bisa lo daftar, bisa nyoba di sana. Tapi ya itu. Ya. Bayarannya kecil. Lo hidup di Singapura mahal banget. Mahal banget karena dia adalah negara dengan biaya paling mahal. Biaya hidup paling mahal kan. Iya. Atau ngekosnya di Batam, Oh iya, tapi jauh lah, lumayan juga. Atau gitu. kasih Johor juga bisa. Itu dia tadi tuh di Singapura, jadi dari 9 jadi 10 klub ya. Iya, dari 10 klub. Dan sekarang kita beralih ke Thai League One nih. Thai League One ini lagi ada polemik soal hak siar. Karena sekarang siarannya nggak di TV katanya. Iya. Malah di streaming di Facebook ya. Streaming Facebook, ada OTT juga. Jadi mereka jual ke akhirnya. Jadi kompetisi dimulai sekitar bulan Agustus atau Juli ya, saya lupa. Tapi 1 bulan sebelum kick off musim ini 2023-2024, Thai League yang kasta teratas itu tidak ada TV gratis ya, TV terestrial, terestrial yang mau, karena mereka hanya menawar di sekitar 50.000 baht gitu. Padahal musim-musim sebelumnya itu udah berani lebih dari itu gitu. Dan itu jadi polemik. Akhirnya tidak ada terestrial yang ambil. Akhirnya diambil OTT dulu. OTT namanya Ice dan True. Itu mereka juga memasarkannya satu bulan cuma sekitar 59 baht atau 25 ribuan lah. Satu tahun 500 baht atau ya 200-an berapa gitu lah, 300 nggak nyampe 300 lah gitu. Jadi mereka melakukan ini untuk terpaksa ini gitu. Dan ini jadi polemik, dan kabarnya walaupun tidak se-announce Indonesia, pembayaran gaji beberapa klub juga bermasalah. Agak bermasalah ya. Salah satunya ini Polistero ya, kabarnya CEO-nya yang cewek, saya itu Pak Madam siapa gitu, bukan Madam Pang ya, Madam siapa gitu mundur karena persoalan finansial juga. Jadi sebenarnya tetapi profesionalnya mereka tidak menjadi polemik gitu ya, tidak seperti di Indonesia maupun Malaysia ya yang sampai dilaporkan ke FIFA, FIPRO segala macam gitu-gitu. Dan ini menurut saya kedewasaan mengelola kompetisi di Thailand layak untuk dicontoh ya gitu. Walaupun memang beberapa orang menyesalkan Asnawi dari K-League 2 ke Thai League One gitu. Tapi ya menurut saya sih ya pilihan lagi soal Asnawi gitu. Tapi yang pasti apapun kondisinya Thai League tetap nomor 1 di Asia Tenggara. Benar, dan masih bisa berkompetisi di ACL Elite gitu. Itu dia, tetap aja ada kualitasnya yang sangat baik di Thailand. Sekarang kita beralih ke Liga Super Malaysia, di mana tetap menjadi 14 peserta setelah Kelantan FC di Grounded. Terus klub barunya siapa nih kira-kira? Klub barunya ada 2, namanya Hari Ini FC. Hari Ini FC itu dari Selangor. Atau Hari Ini. Hari Ini atau Hari Ini? Hari Ini. Nah, kayak nama orang kan? Hari Ini FC. Itu di Liga 3 Malaysia namanya. Jadi setelah Premier League dihapus, mereka ada Liga Super dan Liga 3M kalau nggak salah namanya. Nah, ada 2 tim yang sedang akan menggantikan Kelantan FC. Kelantan ini sudah dipastikan di Grounded ke Liga FM itu, walaupun mantan pelatih Persita si Alfredo Vera bertahan, tapi bermain di layar kedua yang semi amatir gitu ya. Jadi diganti 2 tim yang sedang verifikasi finansial. Jadi yang pertama kali verifikasi itu finansial dulu, yaitu Hari Ini FC dari Selangor, yang satu KL Rovers, Kuala Lumpur Rovers. Jadi kalau nanti jadi Kuala Lumpur Rovers akan ada derby KL. Kuala Lumpur, Tapi kalau yang satu ada derby Selangor, derby Klang sebutannya gitu. Nah, menariknya sebenarnya dari 14 tim 13 tim yang awal itu 2 tim sebenarnya masih dalam tahap mengkhawatirkan.
yaitu Kedah Darul Aman dan juga KL City. Yeah. Makanya pelatihnya pindah ke Persib itu karena memang sudah ngerasa nih, ini tim bayarannya udah mulai nggak beres nih gitu. Jadi ini sedang rame diperbincangkan, jadi masih ada terancam 2 tim ini kemungkinan bisa di-grounded juga. Tapi gitu. sayang lu Kedah Darul Aman. Gue pernah ke Kedah ya, ke waktu itu waktu Andik main di sana gitu. Ini sebenarnya salah satu klub papan atas sebenarnya tadinya. Betul. Klub kaya juga waktu itu. Dan di Kedah itu adalah salah satu pemasok beras ya, karena di situ banyak petani ya, padi di situ di Kedah itu banyak sawah emang waktu gua ke sana. Dan tempatnya memang nyaman, bukan hiruk pikuk kayak di KL gitu, itu bukan kayak gitu, tapi memang tempat untuk kayak menjalani masa tua tuh di situ udah kayak Jogjanya tuh di situ gitu. Ya, Kedah sama Pinang itu beda-beda tipis lah. Ya, kalau Pinang lebih seperti kayak Bali. Ya, betul. Kalau Pinang lebih seperti kayak Bali karena ada pantainya apa segala macam. Tapi yang pasti sangat disayangkan klub-klub seperti ini gitu. Ya, bisa mengalami hal seperti itu ya. Ya, makanya jadi di Asia Tenggara ini kalau ngomong sepak bola menjadi industri, menuju industri itu berat banget sekarang. Dan kita tahu kembali ke Kedah sendiri, Kedah itu sebenarnya tim yang sebenarnya basis supporternya cukup tinggi. Iya, benar. Terus manajemennya itu setiap bikin jersey itu aneh-aneh. Keren banget desain-desainnya, termasuk yang terakhir mereka sama Loto itu kayak kotak-kotak itu yang agak norak tapi lucu gitu. Nah, sebenarnya Kedah ini nilai jualnya ada. Tapi kembali lagi, menurut saya ya, harga pemain yang terlalu tinggi juga mempengaruhi kondisi ini gitu. Ini sih karena Malaysia itu terkenal dengan yaitu gajinya pemain itu hampir sama kayak kita sebenarnya. Tinggi-tinggi banget, bahkan lebih tinggi mereka sih. Bahkan lebih tinggi mereka karena mereka masih dibiayai, bisa dibilang APBD-nya sana. Mulai 2020 sebenarnya sudah makanya kayak Kedah, Kedah udah jadi Kedah Darul Aman ketika KFA-nya udah tidak masuk. Nah, sejak itu kegoncangan-goncangan terjadi. Iya, benar, karena ya itu tadi ya masalah kalau misal dari APBD diambil ke swasta itu ada ketidaksiapan di masa transisi terkadang gitu, dan itu menggoyahkan klub-klub yang memang sebelumnya hanya bergantung kepada APBD itu sendiri. Oke, itu tadi dari Liga Super Malaysia, tapi menarik ya Liga Super Malaysia ini akhirnya tidak menghilangkan tier 2 mereka yang sebelumnya. Jadi Liga 3 ini dari semi amatir bisa lolosnya itu pun tidak berdasarkan prestasi mereka kalau juara ya. Pertama pasti juara, tetapi kedua memang yang dilihat dulu finansial dulu. Iya, itu berarti belajar nih, berarti FA-nya sana. FAM-nya sana, PSSI-nya sana tuh belajar gitu. Betul. Untuk bisa settle di sebuah kompetisi yang lebih kompetitif ya harus finansialnya harus kuat. JDT nggak ada lawan soalnya gila. Tapi JDT nih ini sekedar info. Musim 2024 2025 JDT itu mengurangi belanja hampir 60%. Mereka juga meminjamkan dan menyuruh bintang-bintangnya pergi. Dan ini mereka merasakan bahwa dia di dalam negeri sudah 10 atau 11 kali juara, back to back terus 11 kali. Mereka sudah pernah 2 kali treble lokal. Mereka di musim yang lalu tidak pernah kalah. Nah, rekor sudah mereka ambil semua, makanya musim ini mereka bikin kebijakan baru. Walaupun mereka yang terbaru Romelu Morales yang dinaturalisasi dari sebelumnya main di KL City itu diambil mereka, tapi tidak seperti dulu. Jadi kayaknya kebijakan baru biar menyeimbangkan dengan tim lain gitu. Karena dia tuh udah terlalu kayak Bayern zaman beberapa tahun yang lalu ya, kayak Juve gitu benar. Jadi kayaknya ini kebijakan TMJ ini bagus juga walaupun sempat sindir-sindiran sama Selangor. Ya mudah-mudahan tetap kompetitif di kompetisi antar klub Asia ya. Iya. Karena itu kan yang penting juga buat koefisiennya mereka kan. Mereka sebelumnya punya 2 tim, jadi satu di Asia, satu di lokal. Iya, gitu. Betul. Oke, itu tadi dari Liga Super Malaysia. Sekarang kita yang menarik lagi nih dari tetangga lagi dari Filipina yang sebenarnya kalau secara kompetisi tuh ya masih jauh lah. Dari budaya. Iya, budaya kompetisi. Mereka itu bukan budaya sepak bola loh. Betul. Mereka basket, tapi mereka ada jatah di Liga Champion Asia tahun ini. Ya itu sebenarnya memanfaatkan ketika kita kena sanksi sih. Kita kena sanksi, terus mereka bisa 2011 bisa meloloskan tim ke Piala Asia gitu. Jadi antusiasme sepak bola di sana naik gitu. Dan ini menurut saya dengan susah payah sebenarnya Filipina Football League ini struggle sebenarnya. Musim lalu di 2023 belibet.
mereka cuma ada 5 tim, 7 tim, 7 tim. dua mundur. Jadi tinggal 5. Tapi di musim baru ini ada 15 tim, men. Nah, ini dia nih. Kok bisa langsung naik 8 tim? Nah, ini sepertinya ini antusiasme muncul. Nilai jual dinaikin. Mulai muncul orang-orang kaya baru kah? OKB di Filipina? Kalau itu gue belum tahu pasti. Yang pasti klub yang mati, klub elit yang mati hidup lagi. Ceres Negros itu namanya kan menjadi United City ya. Itu hidup lagi. Dan kabarnya Nur Hidayat mau ke situ. Yang gue tahu dia udah nyampe di sono, disuruh balik lagi, suruh main dulu di babak semifinal sama Persiraja. Oh gitu. Perjanjiannya. Yang gue tahu itu infonya ya. Iya. Jadi dia udah di sana, udah di Manila. Oh, oke. Udah di Manila, Iya. tapi akhirnya nggak dikasih surat keluarnya. Yang gue tahu infonya nih ya. Pokoknya dia harus selesai dulu, main dulu di semifinal. Pokoknya sampai selesai Liga 2 lah. Iya. Sini baru dilepas. Padahal kan Filipina ini mau main April ya. Ini preseason sih. Ini preseason. Kan? Ya, preseason. Ya, pokoknya preseason. Mereka April baru mulai. Ya pokoknya sampai selesai dulu di Persiraja baru bisa di Tapi sana. saya salut jika itu terjadi. Ya terlepas dari siapapun Hidayat dengan beritanya segala macam itu. Tapi Abroad itu menurut saya bagus karena survive. Iya. Pemain akan survive. Ya ini langkah bagus juga buat Nur Hidayat kan, yang kita tahu lah sebenarnya dia pada saat di masa prime-nya dia, walaupun ini harusnya di usianya dia masih masa prime. Betul. Ya dia bisa mengembalikan lagi kualitas permainannya dia seperti ketika dia membela timnas junior gitu ya. Iya. Ya itu yang kita harapin, dia ketika dia abroad dia bisa lebih baik lagi secara kompetisi, secara permainan, ya akhirnya nanti mungkin bisa dapat panggilan lagi dari Coach Sintayong atau timnas Indonesia. Termasuk juga Yanto Basnya yang kembali ke Thailand. Walaupun belum main-main nih Yanto nggak cedera kan? Kayaknya harus pemulihan secara fisik sih. Kalau beda dengan Asnawi kan sudah on fire. Jadi memang walaupun jadi pemain pengganti tapi dia sudah bisa langsung nyetel. Kalau Yanto kan habis cedera agak lama. Jadi pemulihan fisik mungkin yang ditingkatkan gitu. Iya, mudah-mudahan Yanto bisa dapat segera menit bermain lagi bersama Prachuap ya. Iya. Karena emang Liga Thailand udah agak mulai udah masuki fase-fase akhir juga kan. Oke, itu tadi Filipina. Mudah-mudahan juga ini menarik dari Filipina ini dan kompetisi negara tetangga, yang mudah-mudahan kita juga jangan sampai ketinggalan nih dari kompetisi lokalnya kan. Ya, kita sudah mau ada VAR. Iya. Kita mau banyak pemain-pemain bagus ke sini, Raja Nenggolan ke sini gitu. Menurut saya Liga 1 harus ditingkatkan, tapi balik lagi. Mengelola sepak bola bukan hanya tim utama, tapi sebuah klub. Itu aja sih. Benar. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang kompetisi di Asia Tenggara. Jadi jangan lupa untuk terus follow ataupun subscribe akun-akun sosial media dari Skor Indonesia, baik itu X, kemudian Instagram, TikTok, dan juga YouTube pastinya. Dan kita ada di Noise. Yes, yang pasti selain di Noise, kalau teman-teman butuh berita Asia Tenggara, Skor ID sangat lengkap. Oke, itu dia tadi. Dengan demikian, gua Reza Adnan dan juga Esther Resto. Sampai jumpa lagi di Discord episode selanjutnya.